Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog Bang Emen. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi di sini saya di vlog Bang Emen di edisi berbagi pengalaman baik. Kali ini seperti janji saya di video sebelumnya, kalau mungkin ada yang belum nonton, saya taruh linknya di deskripsi tentang pengalaman saya kuliah mendapatkan beasiswa YTB setelah 2 kali wawancara, dan sebelumnya juga ada video tentang saya lulus dan kuliah bahasa dan sastra Turki. Saya mau bagi cerita tentang salah satu pengalaman saya juga. Jadi selain saya daftar YTB, tapi sebelum itu sebenarnya sebelum saya lulus kuliah beasiswa YTB itu saya mendaftar mandiri di berbagai universitas yang ada di Turki seperti itu. Daftar mandiri dengan ikut ujian YOS. Di sini saya juga mau bagi cara mungkin bagi teman-teman yang masih belum paham kalau mau kuliah mandiri di Turki itu seperti apa. Nah, untuk kuliah mandiri di Turki sekarang udah banyak caranya ya. Bisa ikut agen pendidikan Turki, ada banyak sekali. Bahkan teman-teman di Turki pun buat agen. Kalau saya boleh saran, ada satu agen yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan atau teman-teman kunjungi ke kantornya langsung mungkin, atau bisa bertanya-tanya di sana. Itu adalah agen Studies in Turkey. Websitenya studiesinturkey.com. Nanti saya taruh linknya di bawah. Itu karena yang mengelola itu teman saya sendiri bersama timnya gitu. Dan itu saya yakin itu baik sekali karena mereka prepare dengan sangat sungguh-sungguh, dengan ada timnya juga di Turki, dan bisa bantu teman-teman untuk mengikuti persiapan bahasa Turki dan persiapan untuk masuk kampus. Jadi iklan. Oke, jadi bukan itu intinya, tapi saya mau bagi cerita di sini bagaimana teman-teman caranya, walaupun tanpa agen ataupun dengan agen. Agen tanpa agen sebetulnya sama saja, hanya dengan agen itu membantu lebih mudah aja. Mungkin teman-teman gak usah pikir panjang lagi, cuma kasih uang terus selesai gitu. Nah, kalau dulu saya itu mendaftar ujian masuk itu di Istanbul University, ujian masuk kampus, terus di Afyon Karahisar, terus di Marmara University, dan di Mersin University. Nah, saya ikut 4 ujian masuk universitas di Turki. Nah, buat teman-teman untuk yang ingin kuliah di Turki, itu jalur pertamanya mungkin bisa ikut kursus bahasa Turki dulu ke Turki. Dan selama kursus bahasa Turki di Turki, teman-teman juga mempersiapkan diri teman-teman untuk belajar matematika dan IQ. Nah, matematika dan IQ itu adalah soal-soal yang akan ditanyakan di ujian masuk universitas yang ada di Turki gitu. Ada juga mungkin ketika teman-teman ikut YOS dan teman-teman gagal, mungkin ada salah satu cara lain, yaitu dengan mengajukan ijazah, mendaftar dengan ijazah SMA teman-teman seperti itu. Dan dulu saya itu ikut ujian di Istanbul University, alhamdulillah lulus ya dengan nilai, saya lupa waktu itu, pokoknya di atas nilai yang diminta gitu. Dulu saya diminta itu berapa ya, kalau nggak salah 60 atau 70 gitu, harus di atas itu. Dan kuotanya juga sangat sedikit untuk masuk Istanbul University untuk mahasiswa asing. Dan waktu itu saya juga mendaftar di sana, ikut tes di sana dengan memilih jurusan bahasa dan sastra Turki, dan alhamdulillah saya diterima. Kalau nggak salah itu waktu itu saya lihat di kuotanya, dari sekian banyak yang daftar, yang diterima itu hanya 3 orang gitu. Dan syukurnya lagi saya diterima juga di beasiswa YTB, jadi saya tidak ambil dari kelulusan saya di Istanbul University. Ini kita
buka dulu, kayaknya di sini panas banget teman-teman, biar ngomongnya lebih enak lagi. Oke, lanjut. Dan mungkin buat teman-teman yang tidak ingin ikut ingin daftar tapi nggak perlu ke Turki gitu, jadi nggak perlu ikut Tomer dulu, mungkin setelah lulus baru ikut Tomer. Itu teman-teman bisa ikut ujian masuk universitas yang diselenggarakan oleh Istanbul University. Kalau nggak salah di Indonesia, di Jakarta itu di UNJ, Universitas Negeri Jakarta, itu tiap tahun mengadakan bekerja sama dengan Istanbul University ya, kalau saya tidak salah. Karena ada beberapa teman yang saya kenal di sini di Istanbul yang sebelum ke Turki itu udah diterima di Istanbul University dengan mengikuti ujian masuk tes Yabancı Öğrenci Sınav atau YOS itu di Indonesia gitu, di Jakarta di UNJ. Dan dengan ujian itu juga teman-teman bisa menggunakan nilai hasilnya itu untuk mendaftar di universitas-universitas yang ada di Turki selain Istanbul Unif. Jadi hasil ujian YOS itu teman-teman bisa pergunakan di berbagai universitas juga yang menerima ujian YOS Istanbul University, di universitas-universitas di bawah Istanbul University. Karena emang Istanbul University kan kualitasnya mungkin lebih tinggi dan peminatnya lebih banyak, seperti itu. Di Turki juga teman-teman, sebagai informasi, itu universitasnya hampir mirip seperti di Indonesia. Ya, ada yang bagus, ada yang biasa-biasa saja, ada juga yang mungkin di bawah dari kualitasnya itu di bawah dari universitas-universitas di Indonesia gitu. Jadi nggak semua universitas di Turki itu bagus gitu. Jadi pendidikan di Turki ini beda, nggak seperti di Jerman yang mana semua universitas mungkin kualitasnya rata, tapi di Turki ini mirip seperti di Indonesia. Jadi ada yang bagus, ada yang tidak gitu. Jadi harap milih gitu sebelum teman-teman ke Turki. Yakinkan universitas teman-teman yang akan teman-teman akan kuliahi itu universitas yang punya kualitas yang bagus gitu. Apakah itu dari dosennya, terus akademiknya, seperti itu. Nah, saya dulu ikut ujian di Istanbul Unif, lulus. Di Marmara University alhamdulillah tidak lulus. Terus di Afyon Karahisar University itu juga tidak lulus, dan di Mersin saya lulus. Dan saya juga mendaftar dengan ijazah waktu itu di Uludağ University. Uludağ University ini adalah salah satu kampus yang menerima ijazah ya, setahu saya. Nggak tahu sampai sekarang apakah masih menerima. Jadi saya daftar dengan ijazah SMA saya, alhamdulillah diterima. Waktu itu jurusannya bukan sastra Turki, tapi pendidikan bahasa Inggris. Waktu itu saya daftar di sana. Tapi karena tekad saya ingin belajar bahasa Turki, dan alhamdulillah saya juga lulus beasiswa pemerintah Turki, ya buat apa juga saya ambil gitu. Dan memang dulu buat cerita teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman yang punya tekad buat belajar ke Turki itu harus berjuang sungguh-sungguh gitu. Berjuangnya seperti apa? Yaitu berjuang belajar soal-soal untuk dihadapi soal-soal yang akan ditanyakan di ujian YOS. Dulu ketika saya tiba di Turki ya, belum dapat kampus itu saya luar biasa stresnya, karena saya takut saya tidak dapat kampus di Turki, dan saya ingin sekali itu lulusnya di kampus yang bukan kampus abal-abal gitu, yang pastinya lebih bagus dari kampus di Indonesia. Dan alhamdulillah waktu itu saya bersama teman-teman yang lain, waktu itu kita teman Tomer, teman kursus bahasa Turki, itu semuanya orang Indonesia. Kita belum dapat universitas, dan kita coba, alhamdulillah kita pagi, siang, malam itu kita belajar IQ dan matematika. IQ itu soalnya ini ya, mungkin teman-teman yang ada yang belum paham. Soal IQ itu tentang tes jadi ibarat ini ya, tesnya itu huruf, angka, dan mirip-mirip matematika, tapi mengetes IQ kita gitu.
Saya juga nggak tahu nih bayanginnya gimana. Jadi misalkan A3 plus B4 plus berapa gitu, D50 gitu kan, sama dengan 100 gitu. Terus berapa angka di A, B, C gitu, dibalik angka A, B, C lah, seperti itu. Terus ada banyak pertanyaan-pertanyaan ini juga, IQ yang itu bukan mengasah bukan mengasah matematika kita, tapi mengasah bagaimana kita bisa memberikan solusi gitu dari jawaban dari soal yang ditanyakan gitu. Jadi benar-benar mengetes cara berpikir kita gitu, bukan mengetes matematika kita gitu. Jadi beda dengan soal matematika. Nah, dan untuk mempelajarinya itu ada buku mempelajari soal IQ dan matematika itu, ada bukunya tebal sekali, mungkin seperti ini tebalnya, seperti kamus. Itu isinya pertanyaan-pertanyaan yang ada yang sudah pernah dipertanyakan di soal-soal sebelumnya. Biasanya itu 5 tahun sebelumnya, bahkan 10 tahun sebelumnya mungkin, soal-soalnya, dan soal-soal itu dijawab. Alhamdulillah waktu itu berkat kerja keras kita bareng teman-teman itu kita jawab semua pertanyaan, hampir semua pertanyaan yang ada di sana kita jawab dengan sungguh-sungguh lah ibaratnya. Jadi semua soal itu kita harus kuasai gitu. Dan alhamdulillah hasilnya adalah saya lulus di Istanbul University. Saran saya buat teman-teman yang mau kuliah di Turki, ya kalau bisa sih lulus di kampus yang terbaik ya. Jangan lulus di kampus yang biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja sih nggak apa-apa sih, ya, namanya pengalaman kan. Tapi kan kalau misalkan teman-teman bisa dapat kampus lebih baik di Indonesia, kampus lebih baik di Indonesia, dan sedangkan mendapatkan kampus yang mungkin standarnya di bawah di Indonesia, di Turki, menurut saya sih sayang gitu. Jadi teman-teman harus sungguh-sungguh gitu, karena ranking pendidikan di Turki, universitasnya juga nggak jauh beda dengan di Indonesia, beberapa universitas ya. Tapi ya ada juga yang lebih bagus seperti Middle East Technical University, Istanbul Technical University, Istanbul University gitu, dan macam-macam lah, Boğaziçi University seperti itu. Tapi ya masuk ke sana untuk lulus di kampus itu tidak mudah gitu, butuh perjuangan. Nah, dan saran saya lagi, kan kampus di Turki itu ada yang negeri dan ada yang swasta. Yang kalau misalkan teman-temannya punya kemampuan untuk membayar uang yang mungkin lebih gitu ya. Kalau saya sih nggak mampu. Kalau teman-teman mampu mungkin boleh. Kalau misalkan nggak ada solusi lain, dapat universitas di swasta, ya nggak apa-apa, ambil saja. Kalau selama universitas swasta itu bagus gitu. Di sini di Istanbul ada Istanbul Sabahattin Zaim, dan ada Istanbul Istanbul Medeniyet University, Istanbul Aydın University, ada Istanbul Kultur University gitu. Jadi banyak, fokusnya hilang. Nah gitu. Dan tapi ya di sana biayanya itu hampir puluhan juta per semesternya, dan sangat jauh sekali perbandingannya dengan kampus negeri. Sedangkan kampus negeri di Turki itu bahkan ada yang jauh lebih murah daripada di Indonesia. Hampir mungkin bahkan ada yang mungkin 1 juta, 2 juta gitu satu semesternya. Jadi lebih murah dan sangat murah ya dibandingkan di Indonesia. Dan tentunya kalau di negeri itu selain lebih murah tadi, pergaulannya dengan orang-orang Turki juga mungkin lebih baik ya menurut saya. Dan di sana juga kita ketemu dengan orang-orang Turki yang memang karena orang Turki kan sama kayak di Indonesia gitu, mereka masuk universitas juga dites, dan mereka mengikuti tes itu ya. Tentunya saya yakin orang-orang yang terpilih di universitas yang bagus itu ya mereka juga dengan berjuang untuk masuk universitas tersebut gitu. Ya ibaratnya teman-teman di Indonesia kan, misalkan teman saya yang lulus di kampus misalkan di Universitas Indonesia, tentunya berbeda dengan teman-teman saya yang misalkan lulus di kampus-kampus yang mungkin tidak perlu tes gitu.
Jadi emang orangnya juga disaring gitu. Dan teman-teman, nilai plusnya kalau misalkan teman-teman tomer dulu gitu, tomer terus ikut ujian masuk di kampus di Turki, itu teman-teman setelah lulus di universitas itu, teman-teman tidak perlu lagi mengikuti ujian masuk tidak perlu lagi mengikuti kursus tomer, karena kan teman-teman udah tomer nih. Jadi 1 tahun teman-teman lulus ketika daftar YOS tadi, lulus ujian YOS dan dapat universitas, teman-teman daftar ulang dengan nilai tomer teman-teman yang teman-teman pelajari gitu. Misalkan tomernya di Istanbul Univ, terus tahu-tahu lulus di Marmara Univ, ikut YOS-nya. Ya teman-teman masuk daftar ulang di Marmara dengan ujian nilai ijazah tomer teman-teman yang ada di Istanbul Univ, karena di sana juga menerima gitu. Universitas lain itu menerima ijazah tomer dari kampus-kampus yang lain. Dan saran lagi aja, karena saya kan udah lama di Turki nih, dan saya melihat perkembangan mahasiswa di Turki saat ini itu sangat pesat sekali, bahkan hampir ratusan ya, tiap hari itu ratusan lebih setiap hari tiap tahun maksudnya, yang datang ke Turki itu 300, 400, 500 gitu yang daftar mandiri gitu ke Turki. Dan saya lihat ya ada yang dapat kampus bagus, ada yang tidak gitu. Tapi ya saran saya mungkin teman-teman bisa lebih berpikir lagi sebelum ke Turki, mau dapat kampus di mana. Apakah teman-teman oke-oke aja dengan kampus yang mungkin di pelosok kampung gitu, atau misalkan teman-teman harus dapatkan universitas yang di kota besar, di 3 kota besar gitu. Ya teman-teman harus pikir ulang gitu. Dan ya kalau misalkan it's okay gitu, dapat kampus di kampung yang kampus biasa-biasa aja, ya teman-teman silahkan ambil gitu. Karena emang kalau namanya belajar, namanya kuliah itu kan nggak harus di mana tempatnya kan, tapi semua tergantung gimana orangnya gitu, ya kita sendiri gitu. Karena dimanapun belajar menurut saya itu selalu baik selama kita baik gitu. Dan terakhir mungkin saya mau kasih tahu juga, kalau misalkan di kampus di Turki itu rata-rata itu hanya menerima kuliah yang berbahasa Turki gitu. Tapi ada juga yang menggunakan bahasa Inggris, pembelajaran menggunakan bahasa Inggris, tapi sedikit sekali. Dan itu mungkin menggunakan tesnya itu nggak YOS tapi SIT, dan teman-teman bisa ikut SIT mungkin di Indonesia dan bisa daftar dengan SIT gitu. Ada beberapa kampus yang menerima SIT yang berbahasa Inggris, yang setahu saya itu di Boğaziçi University, dan di Izmir itu ada Izmir Technical University. Teman-teman bisa googling aja kampus mana aja yang menerima SIT dan menggunakan bahasa Inggris. Dan kalau misalkan teman-teman lulus di kampus berbahasa Inggris, itu teman-teman nggak usah lagi mengikuti kuliah, mengikuti persiapan bahasa Turki, tapi bisa langsung ikut kuliah. Jika ada ada TOEFL-nya, mungkin ada IELTS, apapun persyaratannya, atau mungkin hanya SIT saja. Saya kurang paham juga seperti itu, karena saya kuliah di kampus yang berbahasa Turki, bukan bahasa Inggris. Dan mungkin cukup sekian dulu berbagi pengalaman baik kali ini. Kalau misalkan ada yang miss atau misalkan ada yang kurang, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar, atau misalkan bisa email saya di mn.hafiz@gmail.com. Dan ingat, bertanya tentunya sebelum bertanya teman-teman harus cari tahu sendiri infonya. Kalau ada yang belum paham baru ditanyakan, seperti itu. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Semoga berbagi kebaikan kali ini bisa memberikan motivasi buat teman-teman untuk semangat kuliah di luar negeri. Oke, tunggu video selanjutnya. Insya Allah kita akan berbagi pengalaman lagi di video ini, di vlog ini, di vlog Bang Emen. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.